Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan sekarang yaitu akan mempelajari tentang jajar genjang dan belah ketupat. Perhatikan gambar-gambar yang akan Ibu berikan tentang jajar genjang. Perhatikan gambar berikut. Nah, perhatikan bahwa jajar genjang mempunyai dua simetri putar dan tidak mempunyai simetri lipat. Jajar genjang dapat menempati bingkainya dengan dua cara. Ya, kenapa dua cara? Karena bisa diputar dengan dua cara. Perhatikan gambar. Kita lihat sifat-sifatnya dari gambar. Sifat-sifat yang berlaku pada jajar genjang yaitu yang pertama, sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Yang mana saja yang sama panjang dan sejajar? Nah, perhatikan ini. AB sejajar dan sama panjang dengan CD atau DC. Ya, berarti AB sama panjang dengan CD. Dan apa katanya? Dan AD sama panjang dengan BC. Sifat yang kedua, sudut-sudut yang berhadapan sama besar, yaitu yang mana saja yang sama besar? Perhatikan, sudut yang sama besar yaitu yang berhadapan. Nah, ini berarti sudut A dengan sudut C. Itu sudut A itu akan sama dengan sudut C. Dan yang mana lagi yang sama? Yang berhadapan kan ya, yang berhadapan. Ya. Sudut B sama dengan sudut D. Nah, itu sifat yang kedua. Kita lihat sifat yang ketiga. Jumlah besar sudut-sudut yang berdekatan adalah 180 derajat. Yang mana yang berdekatan? Kita lihat ke sudut A terlebih dahulu. Dia berdekatan dengan apa? Dengan B dan D. Dia dekat dengan B dengan D. Berarti bisa sudut A ditambah sudut B itu sama dengan 180. Atau bisa lagi yang berdekatan. Sudut A ditambah sudut D sama dengan 180. Ya. Sekarang sudut A sudah tidak ada lagi yang berdekatan. Kita lihat lagi yang berdekatan yang mana? Yang B sekarang. B tak berdekatan dengan A. Tadi sudah. A dengan B sudah. Berarti yang mana lagi yang B? Sudut B dengan sudut C. Itu sama dengan 180 derajat. Yang mana lagi? Ya B tadi sudah A dengan C. Sekarang kita lihat. Yang mana lagi yang akan sama? C sekarang. Sudut C. Kita lihat sudut C. Berarti sudut C berdekatan dengan B. Tadi sudah C dengan B. Berarti yang mana? Dengan D. Dengan sudut D. Maka dijumlahkan adalah 180. Tadi sudut A ditambah sudut B sama dengan 180. Sudut A ditambah sudut D sama dengan 180. Sudut B ditambah sudut C sama dengan 180. Dan sudut C ditambah sudut D sama dengan 180. Jadi ada 4. Kita lihat sifat yang keempat. Kedua diagonalnya saling membagi 2 sama panjang, yaitu dua diagonalnya membagi sama panjang. Yang mana saja yang membagi sama panjang? Nah, ini OA atau AO itu akan sama dengan OC atau CO. Sama aja ya. Terus apalagi? Dan OB sama dengan OD. Nah, berarti dapat disimpulkan. Apa katanya? Dapat disimpulkan bahwa jajar genjang adalah segi empat yang mempunyai dua pasang sisi yang sejajar dan sama
panjang. Nah, kita lihat contohnya. Contoh, perhatikan. Contoh soal untuk jajar genjang. Perhatikan gambar. Pada jajar genjang PQRS yang diagonalnya berpotongan di titik O, diketahui PQ 8 cm, PS 6 cm, QS itu 7 cm, dan sudut QPS 58 derajat. Tentukan A panjang QR, B panjang QO, C besar sudut QRS, dan D besar sudut PQR. Kita jawab. Ya, dibiasakan untuk menjawab itu dituliskan kembali yang diketahui ya. Kita jawab yang A. Panjang QR. Panjang QR. QR itu sama dengan PS. Itu sesuai dengan sifat-sifat jajar genjang. Sisi-sisi yang berhadapan sama panjang. Berarti QR-nya sama dengan PS-nya berapa tadi? PS 6 cm. Jadi panjang QR adalah 6 cm. Kita jawab yang B. Panjang QO. Tadi bahwa QO itu ada di sifat-sifat diagonal-diagonalnya saling membagi dua sama panjang. Jadi kalau membagi dua sama panjang berarti dikali setengah. Ya, berarti dikali setengah kali QS. QS tadi sudah diketahui. Berapa QS? 7 cm kali 7 cm. Kalikan 1 kali 7 cm dibagi 2 berarti berapa? 3,5 cm atau berapa? 31/2 cm. Sama saja ya kalau yang ini mah. Kalau yang ini yang depan 3,5 itu desimal. Kalau yang kedua 1/2 itu adalah bilangan pecahan campuran. Kita lihat, kita jawab yang C. Sudut QRS sama dengan sudut QPS sesuai dengan tadi sifat-sifat sudut yang berhadapan sama panjang. QRS, berapa QRS-nya? Kita cari sudut QRS sama dengan QPS. Tadi QPS-nya ada berapa? 58 derajat ya. Jadi 58 derajat sama. Sekarang kita lihat yang D. Sudut PQR adalah sudut-sudut yang berdekatan dengan sudut QPS dan dengan sudut QRS. Ya. Boleh yang mana yang mau dicarinya, apakah sudut PQR tambah sudut QPS sama dengan 180 atau mau yang sudut PQR ditambah sudut QRS sama dengan 180? Sama saja karena ada sudut QPR-nya. Ya, kita cari sudut yang ini aja ya, kita gunakan yang ini. Yang di garis bawahi. Sudut PQR ditambah sudut QPS sama dengan 180. Sudut QPS-nya ada tadi berapa? 58. Jadi kita cari sudut PQR ditambah 58 derajat sama dengan 180 derajat. Dekatkan ini yang sama ya. Jadi sudut PQR sama dengan 180 derajat, tadinya tambah jadi kurangi ya. Ya. Berarti sudut PQR sama dengan 180 derajat dikurangi 50 derajat. Berapa? 122 derajat. Ya, itulah contoh soal tentang jajar genjang. Nanti boleh kalau mau bertanya boleh ya bertanya di komentar. Kita lanjutkan ke keliling dan luas jajar genjang. Perhatikan gambar. Perhatikan gambarnya ya. Sudah? Nah, ternyata AB itu diberi nama A. A itu alas. Nah, terus ada dari titik D ke garis AB itu dinamakan tinggi. Boleh juga dicari dari B
ke titik DC atau CD, ini boleh dicari. Ini sama saja ya dengan tinggi. Nah, itu. Nah, karena AB sama dengan CD dan AD sama dengan BC, maka untuk keliling jajar genjang, panjang sisi-sisinya tinggal dijumlahkan saja. Ya. Itu untuk keliling. Dan untuk luas jajar genjang yaitu alas dikali tinggi ya untuk jajar genjang. Nah, itulah tentang sifat-sifat keliling dan luas jajar genjang. Nah, kita lanjutkan ke belah ketupat. Perhatikan. Belah ketupat. Belah ketupat mempunyai 2 simetri putar dan 2 buah simetri lipat. Belah ketupat dapat menempati bingkainya dengan 4 cara ya, yaitu dengan 2 simetri putar dan 2 dengan simetri lipat. Perhatikan gambarnya, kita cari sifat-sifatnya ya. Sifat yang pertama katanya sudut-sudut yang berhadapan sama besar, yaitu sudut A sama dengan sudut C, sudut B sama dengan sudut D. Atau dengan 3 huruf ya, kita memberikan nama sudut bisa 1 huruf dengan 3 huruf. Sudut BAD itu sama dengan sudut BCD. Nah, untuk B dan D ya. Ya, terus untuk sudut A dan C. Kalau untuk sudut B dan D, perhatikan ABC sama dengan sudut ADC ya. Itu sifat yang pertama. Kita lanjutkan sifat yang kedua. Ya. Sifat yang kedua katanya, perhatikan. Semua sisi-sisi sama panjang, yaitu AB sama dengan BC, AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan AD atau DA. Yang ketiga, kedua diagonalnya merupakan sumbu simetri, yaitu AC dan BD. Nah, AC dan BD. Jadi di sini sebagai sumbu simetri. Terus sifat yang keempat, kedua diagonalnya berpotongan tegak lurus. Ya, yang mana yang tegak lurus? AC dengan BD. Ini tegak lurus ya. Jadi 90 derajat. Ya. Kita lanjutkan untuk keliling dan luas belah ketupat. Perhatikan gambarnya. Nah, karena AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan AD dan diberi nama sisi, maka keliling belah ketupat yaitu, perhatikan, yaitu 4 sisi. Nah, itu untuk belah ketupat kelilingnya. Dan untuk apa? Luasnya yaitu, untuk luasnya perhatikan. Nah, untuk luasnya yaitu luas belah ketupat yaitu setengah kali diagonal lainnya. Kalau diagonalnya ada 2 ya kita beri nama bahwa luasnya sama dengan setengah kali diagonal 1 dikali diagonal 2. Kita lihat contohnya. Diagonal-diagonal belah ketupat ABCD berpotongan di titik O. Jika panjang AB, berapa AB? AB 5 ya. Sini 5 cm. Dan besar sudut ABO, di sini O ya. 60 derajat, tentukan panjang AD, B besar sudut CBO dan C keliling ABCD. Ya. Kita jawab. Jawab yang A. Jawab AB sama dengan 5 cm. Nah, biasa ya yang diketahui kita tulis dahulu. Nah, bahwa AD itu semua sisinya sama panjang. Kita langsung saja bahwa AD sama dengan AB. Ya, salah satu saja berarti AD sama dengan 5 cm. Ya. Terus sudut CBO sama dengan sudut ABO, yaitu diagonal membagi sudut menjadi 2 sama besar. Berarti sama jawabannya, sudut CBO sama dengan sudut ABO. Maka sudut CBO-nya adalah 60 derajat. Kita cari keliling ABCD-nya. Bahwa keliling ABCD yaitu 4 sisi. Sisinya tadi berapa? 5 cm. Berarti 4 kali 5 sama dengan 20 cm. Kita lihat contoh yang kedua.
Panjang sisi-sisi sebuah belah ketupat adalah 13 cm dengan panjang diagonal 10 cm dan luas belah ketupat tersebut adalah 120 cm persegi. Hitunglah keliling belah ketupat dan panjang diagonal lainnya. Kita lihat jawabannya. Nah, perhatikan. Ini jawabannya, perhatikan. Jawabannya sisi biasa dijawab dulu terlebih dahulu ya. Nah, yang diketahui bahwa kelilingnya adalah 4 sisi, maka 4 kali 13 cm yaitu 52 cm. Terus untuk mencari luasnya yaitu setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2, maka kita cari. Kita cari 120 cm persegi sama dengan kalikan 1 kali 10 cm dikali diagonal yang ke-2 dibagi 2. Kita lihat ini 120 cm persegi 1 kali 10 kali D 10 cm kali D 2 dibagi 2. Berapa 10 dibagi 2? 5 cm kali D 2 ini 120 cm persegi. Dibalikan 5 cm kali D2 sama dengan 120 cm persegi. Berarti D2 atau diagonal kedua 120 cm persegi dibagi 5 cm. Berarti D2-nya adalah 120 dibagi 5. Berapa 120 dibagi 5? Berarti 20 berapa? 24 cm. Jadi itulah panjang diagonal yang keduanya. Itulah materi tentang jajar genjang dan belah ketupat. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.